Mungkin lebih baiknya tuh seperti ini. Aku yang udah gak mau terlalu berlebihan lagi. Rasanya kayak udah cukup. Udah terlalu banyak rasa sakit, udah terlalu banyak kekecewaan, dan rasanya kayak udah bener-bener ada di titik capek aja. Capek karena kenapa ya? Ketika aku memberikan yang terbaik untuk orang lain, ketika aku udah berjuang untuk orang lain, dan ketika juga aku udah menyayangi orang lain sebaik mungkin dengan cara aku menyayanginya, tapi kenapa aku selalu mendapatkan akhir yang tidak mengenakan? Kenapa aku selalu mendapatkan sesuatu hal yang kurang baik? Entah itu mengecewakan, entah itu sakit hati. Semua udah aku rasakan sampai sejauh ini. Dan ya mungkin salah aku juga sih, karena terlalu berlebihan sama orang lain, hingga aku tidak melihat bagaimana impact-nya nanti untuk diriku sendiri. Bahkan ketika aku memberikan apapun itu untuk orang lain, belum tentu juga orang lain juga akan sebaliknya kepadaku. Memang berjuang sendiri itu gak mudah. Yang dimana seharusnya berjuang itu dilakukan sama-sama. Tapi ini malah hanya aku sendiri yang berjuang sampai sejauh ini untuk kita. Hai semuanya, seperti biasa. Aduh, kayaknya udah gak heran ya. Iya dong, seperti biasa apa? Seperti biasa, gimana kabarnya hari ini? Jangan pernah bosan ya kalau misalnya aku nanyain kabar. Ya, semoga aja kalian dalam keadaan baik dan sehat. Dan juga apa-apa yang terjadi sama diri kamu hari ini atau hari sebelumnya, dan ya pokoknya hari-hari yang sedang kamu jalani lah. Semangat terus ya. Jangan pernah merasa kalau misal kamu gak bisa menghadapi semuanya. Kamu bisa kok. Dan kamu udah hebat hingga bertahan sejauh ini. Dan keadaan hati kamu hari ini bagaimana? Aku pengen membahas satu tema yang dimana ini paling banyak banget mungkin ya yang dirasakan oleh sebagian orang. Aku nggak tahu sih, ya feeling aku seperti itu. Karena ketika aku entah itu via DM ataupun live TikTok, itu banyak banget yang bertanya mengenai gimana sih kak rasanya berjuang sendiri, terus semua tuh dilakuin sendiri. Dan apa ya, pokoknya intinya tuh kayak sesuatu hal tuh yang dimana tuh dilakuin sendiri. Seharusnya kan kalau emang kita mempunyai hubungan, itu tuh harusnya tuh dilakukan sama-sama. Membentuk kebahagiaan itu tuh sama-sama. Jangan hanya seorang diri aja. Kan kalau misal seperti itu, nanti jatuhnya capek sendiri. Kalau udah capek, ya mau gimana? Rasanya gak enak berjuang sendiri. Mungkin saat ini keadaan hati kamu sedang ngerasain hal yang kurang baik, atau kamu ingat dengan seseorang, ya contohnya kayak, ya kamu ingat seseorang yang pernah dekat sama kamu, pernah ada buat kamu, terus pernah menjadi tokoh favorit buat kamu, dan juga pernah menjadi orang yang bisa membuat kamu bahagia setiap harinya. Ya pokoknya orang-orang itulah, mereka-mereka yang emang pernah ada dalam kehidupan kamu. Mungkin ketika kamu sedang sendiri, ngelamun, terus ngerasa kayak kesel sama diri sendiri. Kesel karena kenapa ya? Kamu udah ngasih effort, kamu udah ngelakuin seterbaik ini, terus kamu udah berusaha untuk membahagiakan dia. Tapi dia kayak gak ngehargain kamu, dia kayak gak ngasih effort juga buat kamu. Mungkin kita pernah ada di fase dimana kita kayak nyesel banget. Nyesel karena udah seberjuang itu, udah ngasih apa-apa untuk orang itu, dan ya alhasil kita gak mendapatkan apa-apa dari dia.
Ya mungkin ya, kita pasti ada di perasaan itu kok. Kamu sedang ngerasain hal itu atau enggak? Coba deh, pasti ketika kamu ngerasain sakit hati tuh ngerasa kayak kesel banget. Kenapa sih gue sebodoh ini gitu loh? Kenapa gue harus seberjuang ini buat lo yang nggak ngehargain perjuangan gue gitu? Ya mungkin bahasanya seperti itu ya. Ya kalau misalnya kita sedang ada di fase tersebut, itu rasanya kayak nggak tahu harus gimana, bingung, kayak ya udah semua tuh udah terjadi gitu loh. Kadang kalau misal buat disesali tuh rasanya percuma. Yes, percuma. Karena buat apa disesali? Toh semua juga udah terjadi, nasi udah menjadi bubur. Nggak mungkin juga segala sesuatu yang dimana udah dilakuin itu bisa kita nggak sesali. Cuman kadang kalau misalnya kita udah ngerasa sakit hati banget, bingung juga mau belajar ikhlasnya bagaimana. Iya nggak? Karena gini lah, kadang kan kalau misalnya kita udah ngasih effort untuk orang lain, kita udah sesayang itu, pokoknya udah menjadikan dia tuh menjadi seseorang yang paling membahagiakan dalam kehidupan kamu, prioritas kamu. Dan ketika kamu udah memberikan yang terbaik buat dia, tapi dia nggak feedback ke kamu tuh, pasti rasanya tuh gak enak banget kan. Dan dari hal-hal yang udah terjadi dalam kehidupan kamu, sekarang apa sih yang sedang kamu rasakan? Iya, how do you feel? Gimana perasaan kamu hari ini? Atau keadaan hati kamu saat ini? Ketika kamu udah merasakan hal yang dimana itu mengecewakan buat kamu dan menyakiti buat kamu. Ya contohnya kayak tadi, ngerasa ya kamu udah terlalu berlebihan sama orang lain hingga akhirnya ya kamu yang berjuang, namun kamu juga lah yang harus terbuang. Ya kalimatnya seperti itu. Itu kata sebagian orang. Ya kata siapa yo yang suka bilang kayak gitu. Ya intinya kayak gitu ya. Pasti pernah ngerasain ada di fase itu. Ngerasa kita sesayang itu sama orang, sesayang itu sama dia, terus kita ngerasa udah seberjuang itu buat dia. Tapi kenapa ya selalu berakhir dengan kegagalan? Dan sering bilang ke diri sendiri, jangan terlalu berlebihan deh sama orang. Tapi nyatanya, ya kayak gak bisa gitu loh. Ya mungkin aku tipikal orang yang ketika aku udah sayang, aku akan memberikan yang terbaik untuk pasanganku. Aku akan berusaha menyayangi dia, dan aku akan berusaha menjadikan dia menjadi seseorang yang bahagia ketika dia sama aku. Ya ibaratnya tuh ketika orang tulus, udah serius, ya udah deh, pokoknya kasih sayang itu nggak main-main. Ya nggak? Tapi kadang tuh kenapa ya yang tulus tuh selalu berakhir dengan kegagalan? Itu kalimat yang selalu aku temuin tuh dari orang-orang. Ya kadang aku juga suka mikir kayak gitu sih, jujur ya. Kadang aku juga suka mikir kayak, kok aku udah sebaik ini, aku udah seperti ini, kenapa ya selalu aja mendapatkan akhir yang gak membahagiakan gitu loh. Aku kadang juga suka mikir kayak, ini tuh rencana Tuhan tuh apa lagi ya untuk aku. Kayaknya tuh ujiannya tuh gak ada habis-habisnya gitu loh. Hidup lagi capek-capeknya, terus ditambah ketemu sama orang yang dimana ya seperti itu. Jadi bikin tambah capek gitu loh. Ke diri kita itu tambah capek. Dan mungkin dari banyak hal yang udah kamu lewati sejauh ini, banyaknya pertemuan-pertemuan, entah itu pertemuan singkat ataupun pertemuan yang bertahan lama, pasti ada kan satu momen yang dimana itu bikin kamu patah banget. Dan ketika kamu udah ngerasa dikecewain, kamu suka bilang ke diri kamu sendiri seperti ini nggak? Nyesel banget udah ngasih effort sebesar itu, seberjuang itu, tapi hasilnya dikecewain juga. Kadang kalau misalnya pikiran kita lagi kalut, lagi nggak beres, pasti juga bilang kayak gitu ya. Kamu termasuk nggak? Ayo ngaku.
Ya aku harap kamu jangan suka berpikir kayak gitu ya. Tahu nggak? Kita tuh nggak tahu sifat dan sikapnya seseorang tuh seperti apa. Kita nggak tahu karakter setiap orang tuh seperti apa gitu loh. Ya walaupun kamu bertemu dengan dia, mungkin first impression kamu kayak dia tuh baik. Pokoknya dia tuh wah banget ya buat kamu. Tapi ketika kamu udah menjalani sama dia, terus kamu melihat bahwa apa yang kamu rasakan saat kamu sama dia tuh, oh ternyata seperti ini gitu loh. Banyak hal yang kamu nggak tahu soal dia. Dan ya ternyata endingnya sama aja seperti sebelumnya, yaitu kecewa. Kita juga gak bisa sih meminta seseorang tuh untuk membalas apa yang udah kita lakukan. Contohnya kayak, kamu adalah tipikal orang yang tulus banget ketika kamu udah mempunyai pasangan, ketika kamu udah memilih pilihan. Tapi belum tentu ketulusan kamu tuh akan dibalas juga dengan ketulusan hatinya. Bukan kita berpikir negatif ya, pikiran kita tuh harus lebih berpikir soalnya itu kayak gini. Aku emang tulus, tapi jangan terlalu berharap sama manusia bahwa dia juga tulus sama kamu. Emang, dia emang tulus, cuma kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Kadang kalau kita ya udah ada di titik bahagia gitu kan, kayak bener-bener udah deh, dia tuh kebahagiaan kamu gitu loh. Cuman ketika kamu udah merasakan kecewa, pasti ngerasa kayak, kenapa ya udah setulus ini kok disakitin, kok dikecewain. Itulah, jadi jangan terlalu berharap sama manusia ya. Kadang manusia itu bisa menyakiti, bisa pergi, dan bisa mengecewakan kapanpun. Kita nggak tahu kapan orang yang kita sayang itu akan mengecewakan kita. Bisa jadi ia adalah sumber kebahagiaan kita dari awal sampai akhir, atau justru ya dialah pembuat rasa trauma yang begitu hebat. Aku udah banyak melewati banyak hal, dan aku udah banyak bertemu dengan banyak orang, yang dimana mereka memiliki sifat dan sikapnya tersendiri. Memang kita nggak bisa ya menebak karakter seseorang itu seperti apa. Kadang setrauma apapun aku mencoba untuk bisa menyembuhkan luka itu. Aku harus bisa sembuh dari apa-apa yang membuat aku sakit. Walaupun aku harus berjuang keras dan aku harus berusaha untuk menyembuhkan lukaku sendiri. Ternyata berdamai dengan luka itu gak enak ya. Mungkin emang aku juga yang salah. Aku yang terlalu berharap sama orang. Aku yang terlalu berharap kalau suatu saat nanti ya ia akan melakukan hal yang sama. Dan mungkin aku juga sih yang terlalu berlebihan. Rasanya kayak udah ada di titik capek. Rasanya aku gak tahu harus gimana. Aku udah mencoba untuk jadi yang terbaik. Aku udah mencoba untuk menjadi orang baik dengan versiku sendiri. Tapi nyatanya semua harus berakhir dengan kegagalan. Semua harus berakhir dimana ya akhir itu bikin aku trauma dan bikin aku rasanya tuh susah sekali untuk jatuh hati lagi. Ternyata rasa trauma itu ada ya. Ya aku pikir trauma tuh apa sih? Awalnya aku gak menyangka kalau aku bakal merasakan hal itu. Ternyata sesakit ini ya. Ternyata seenggak enak ini ya. Tapi kadang aku coba untuk menguatkan diri aku sendiri. Aku mencoba untuk menjadi support system terbaik untuk diri aku sendiri. Dan mulai sekarang tuh aku udah nerapin prinsip ke diri aku, udah cukup, udah gak mau lagi berlebihan, udah gak mau lagi gantungin kebahagiaan itu di diri orang lain, udah gak mau lagi ngarepin kebahagiaan tuh dari orang lain, dan juga udah gak mau lagi melakukan apapun tuh berlebihan. Ya karena aku tahu setiap manusia itu bisa pergi kapanpun. Setiap manusia itu bisa menyakiti kapanpun. Setiap manusia itu bisa mengecewakan kapanpun. Dan tidak semua manusia bisa memanusiakan manusia yang lainnya. Kadang kalau dipikir, kok aku bodoh banget ya? Kenapa aku bisa seperti itu?
Aku yang kurang bisa memberikan yang sewajarnya aja gitu seporsinya, tapi ya itulah aku. Mungkin aku terlihat bodoh olehmu dan juga oleh sebagian orang, tapi inilah aku. Aku dengan kepribadian aku yang dimana ketika aku tulus, aku akan memberikan yang terbaik. Aku akan membuat ia sebahagia mungkin. Tapi kadang yang tulus tuh suka suka lupa menyadari bahwa apa yang kamu bahagiakan hari ini belum tentu Tuhan melancarkan jalanmu. Belum tentu Tuhan membuat kamu bahagia terus sama dia. Kadang aku juga sempat mikir kayak, gimana ya jadinya kalau misalnya suatu saat nanti kita udah gak sama-sama lagi. Gimana ya jadinya kalau misalnya nanti aku harus melatih semuanya seorang diri. Dan juga gimana ya jadinya nanti kalau misalnya Tuhan memisahkan kita. Padahal aku gak siap untuk perpisahan itu. Aku gak mau yang namanya tuh people come and go. Aku mau, ya kamu stay aja sama aku. Ya, pikiran-pikiran itu selalu aja muncul. Dan sekarang, setelah aku merasakan banyak sekali hal yang udah aku lewati, kayak kekecewaan, patah hati, sakit hati, terus ditinggalkan, dan lain sebagainya. Dari banyak yang hal udah aku lewati, itu udah membuat diri aku jauh lebih terbuka. Kalau apa-apa tuh seharusnya kita nggak usah terlalu berlebihan. Berjuang sewajarnya, jangan terlalu berlebihan. Effort sewajarnya, dan jangan juga terlalu berlebihan. Dan banyak hal yang dimana ketika aku udah bertemu dengan seseorang yang tepat menurutku, aku akan memberikan, ya mungkin itu takarannya berlebihan ya. Dan dari banyak hal dan banyaknya luka yang selalu aku rasakan, yang dimana aku selalu berakhir dengan kegagalan dan kekecewaan, aku lebih mengutamakan kebahagiaan diriku sendiri. Aku harus lebih bisa membuka mindset pikiran aku, dimana ya belum tentu apa yang kita berikan semua itu akan dibalas dengan orang yang kita berikan. Mungkin rasanya udah cukup, udah bener-bener capek dan udah nggak tahu harus gimana lagi ngadapin diri aku sendiri, yang dimana kadang aku juga nggak ngerti sih kenapa ya aku bisa sampai segininya. Kayak nggak belajar dari kesalahan, dari pengalaman, bahwa sebaik apapun aku, seberjuang apapun aku, sesayang apapun aku, dan setulus apapun aku, belum tentu orang lain tuh sebaliknya. Kita gak akan pernah tahu ujian apa yang akan datang ke dalam kehidupan kita. Jika Tuhan berkehendak, semua akan terjadi. Mungkin saat ini yang aku rasakan yaitu dimana aku masih susah untuk membuka hati. Susah karena udah banyak yang luka yang membuat hati aku tertutup rapat, yang membuat aku harus lebih selektif lagi dalam memilih. Rasanya jujur capek ya capek, sakit ya sakit. Capek karena harus merasakan hal yang sama, hal yang terulang kembali. Siapa sih yang mau merasakan hal yang sama? Gak ada yang mau. Siapa sih yang gak mau untuk sembuh dan mendapatkan kebahagiaan? Semua orang pasti mau. Cuman bedanya setiap orang memiliki keberuntungannya tersendiri. Ada ya dari mereka yang emang beruntung soal percintaan. Ada juga yang dari mereka yang emang gak beruntung soal itu. Terlebih ketika kamu lagi ngerasain capeknya sama kehidupan kamu, terus ya kamu harus menghadapi masalah hati kamu, yang dimana mungkin itu bikin diri kamu semakin capek dan bentrok. Hai orang baik, aku cuma pengen bilang sesuatu sama kamu. Gak banyak, mungkin ini adalah kalimat sederhana dari aku, yang dimana semoga bisa menjadikan diri kamu tuh menjadi seseorang yang bisa lebih bangkit dan semangat untuk menyembuhkan diri kamu sendiri. Hai orang baik, mulai sekarang belajar untuk apapun itu sewajarnya ya.
Aku nggak melarang kamu untuk melakukan sesuatu hal itu secara berlebihan. Kita harus bisa memikirkan apakah yang kita lakukan ini berimpact apa untuk diri kita sendiri. Memang kita nggak akan tahu orang itu akan seperti apa ke kita. Jangan terlalu menaruh harapan tinggi kepada manusia. Jangan menaruh kebahagiaan kepada manusia. Kebahagiaan itu dibentuk bersama, bukan hanya kamu seorang diri. Dan kebahagiaan itu juga bisa didapat dari mana aja. Gak selalu dari orang lain. Aku tahu kamu kuat, aku tahu kamu hebat, dan aku juga tahu mungkin saat ini kamu memiliki rasa trauma yang begitu dalam. Karena dari banyaknya luka yang udah kamu hadapi seorang diri. Sekarang harus lebih selektif lagi ya. Udah cukup berlebihannya. Semua sekarang harus wajarnya aja. Ya, memang sulit ya untuk kamu membuat diri kamu untuk melakukan apapun tuh sewajarnya aja untuk orang lain. Setidaknya kita juga harus banyak belajar dari pengalaman dan dari hal-hal yang udah kita lewati sejauh ini. Ya contohnya kayak mungkin kalau misalnya kita terlalu berlebihan, ya orang lain juga belum tentu. Ya ibaratnya tuh kita harus lebih bisa memberikan terbaik mungkin itu untuk diri kita sendiri. Jangan kamu terus-menerus menjadikan orang lain itu sebagai objek utama kamu, sementara diri kamu tuh terlupakan. Gak boleh kayak gitu ya. Gimana keadaan hatinya? Pasti rasanya masih sakit banget ya. Rasanya pasti gak enak banget ya. Gak enak karena harus merasakan hal yang sama. It's okay, gak apa-apa. Jadikan ini semua adalah perjalanan cinta kamu. Perjalanan kamu masih panjang. Kamu akan banyak bertemu dengan banyak orang. Dan mungkin suatu saat nanti kamu akan bertemu dengan orang yang tepat, yang bisa memberikan kamu kebahagiaan. Dan juga bisa kamu ajak untuk membentuk kebahagiaan itu bersama. Bukan hanya kamu seorang diri. Karena kecewa itu kita gak ada yang tahu ya kapan kecewa itu datang kepada diri kita. Maka dari itu ya kita harus meminimalisir itu, supaya kita gak harus merasakan rasa kekecewaan. Ini mana kecewa itu gak enak banget kan, sakit banget kan. Semoga luka di hati kamu segera pulih. Dan aku harap kamu harus bisa lebih membahagiakan diri kamu sendiri. Fokus untuk diri kamu sendiri, hingga nanti ada seseorang yang tepat, ya emang itu udah pilihan terbaik untuk kamu. Ini mana mungkin dia bisa menjadi seseorang yang bisa membahagiakan kamu. Semangat! Tuh disemangatin tuh sama aku. Sebenarnya aku selalu semangatin sih, supaya kamu tuh gak selalu merasa kesepian. Kan ada aku ya. Makasih ya udah denger episode hari ini. Kemarin-kemarin aku udah membahas soal effort, terus episode kemarin aku membahas soal feedback, dan ini membahas soal ya sewajarnya aja, jangan terlalu lebihan. Next kita bahas apa ya? Akhir-akhir ini aku lagi banyak membahas soal hubungan ya, relationship. Ya karena requestan dari kalian juga sih. Aku mah nurut aja. Coba dong kalau mau request tuh yang lebih relevan gitu loh judulnya, supaya aku juga bisa ngebawainnya tuh dengan baik, terus akunya juga bisa enak bawainnya, ya kan? Dan jangan lupa juga untuk dengerin episode lainnya tersedia di Spotify. Kamu bisa search aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik link ada di deskripsi ya. Support aku juga di Spotify supaya aku bisa semangat dan podcast aku bisa semakin berkembang juga di Spotify. Berikan rating dan jangan lupa follow ya. Terima kasih udah support aku sampai sejauh ini. Dan juga jangan lupa juga follow TikTok aku supaya nggak ketinggalan kalau misalnya aku live. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku. Oke? Semua linknya ada di deskripsi. Kalian bisa klik aja langsung. Oke? Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Main Tidur. Dah.